Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perlengkapan listrik di area berbahaya. Apa yang dimaksud dengan area berbahaya di sini? Kita akan merefer pada dua standar. Yang pertama, PUIL 2011, persyaratan umum instalasi listrik. Kemudian yang kedua, di perkapalan kita akan lihat di BKI Rules, ya, Biro Klasifikasi Indonesia, khususnya di volume 4, Rules for Electrical Installation. Jadi area berbahaya adalah area di mana terdapat atau mungkin terdapat campuran udara dan gas, uap, debu, atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Sebetulnya ada beberapa standar lain yang bisa diacu juga, misalnya National Fire Protection Agency atau NFPA. Di sini banyak terkait dengan explosion area seperti ini. Jadi ada NFPA NFPA 497 misalnya. Jadi recommended practice for the classification of flammable liquid. Atau API, American Petroleum Institute. Ya, sini API 505, ini klasifikasinya. Kemudian ada API 500, itu recommended practice-nya. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan lebih banyak mengacu pada PUIL dan BKI tadi. Jadi apa masalah sebenarnya yang terjadi kaitannya dengan segitiga api ini? Bagaimana agar peralatan listrik yang berada di daerah berbahaya tadi itu jangan sampai menjadi sumber panas atau sumber api? Karena timbulnya api atau ledakan atau kebakaran ini akan terjadi apabila ada oksigen, kemudian fuel di sini dalam artian area berbahaya tadi dapat mengandung bahan yang mudah menyala atau mudah meledak. Kemudian ada heat di sini, ya. Jadi peralatan listrik kita jangan sampai ketika switching itu percikannya dapat menimbulkan ledakan, atau ketika konsleting misalnya itu juga tidak boleh sebagai sumber api, atau panasnya juga. Jadi suhu permukaan dari peralatan itu juga tidak boleh menjadi sumber panas yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran. Nah, ini contoh salah satu explosion proof light, ya, lampu, ya, lamp. Jadi biasanya kita taunya tipe lampunya apa, kemudian dia 2 kali 36 watt begitu ya. Tapi untuk yang explosion proof akan ada spesifikasi khusus. Jadi seperti ini ya, 2, 3G, XNA, T4 dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ini dan bagaimana menentukannya akan kita pelajari lebih lanjut di sini. Kita akan membahas menggunakan standar Eropa atau internasional yang diadop sudah ke PUIL dan BKI tadi, karena memang ada sedikit perbedaan apabila kita menggunakan standar Amerika. Tapi insya Allah kalau sudah paham ini, kita akan mudah juga memahami standar yang lain. Jadi pada intinya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan peralatan untuk area berbahaya ini. Jadi ada grup atau kelompok, ada zona, ruang kelas, tipe proteksi, temperatur kelas, dan IP. IP ini sebetulnya sudah pernah kita bahas sebelumnya, International Protection. Jadi misalnya kalau di pompa air di rumah kita misalnya IP-nya 56. Nah, ini maka proteksi untuk benda padat di angka 5. Dia tidak kemasukan debu, dan 6-nya adalah proteksi dari benda cair. Dia mampu menahan semprotan yang kuat. Ya, bisa dilihat nanti di standar. Kita lihat yang pertama, ada grup atau kelompok. Jadi bagaimana menentukan spesifikasi peralatan yang tepat itu yang pertama tergantung pada gas apa yang akan terpapar ke peralatan listrik tersebut. Jadi misalnya kita akan memerlukan peralatan dari grup 1, ya, atau kelompok 1 kalau kita lihat ke PUIL, kalau perlengkapan ini digunakan dalam penambangan. Ya, jadi kalau di pertambangan ketemu gas metan, biasanya disebut fire dam itu maka kita akan menggunakan grup 1. Kemudian misalnya kelompok 2 atau grup 2, ini ada dibagi 3, 2A, 2B, dan 2C. Kalau peralatan listrik ini kita pasang di area yang mungkin terpapar gas-gas berikut, ya. Jadi aseton, amonia, etilen, dan seterusnya. Jadi yang perlu diingat bahwa grup tergantung pada gas atau uap yang ada di area tersebut. Misalnya, di sini terdapat propan gitu, maka ya dia masuk di kelompok 2A. Demikian. Oke, yang kedua setelah grup tadi yang perlu dilihat adalah temperatur kelasnya, kelas suhu perlengkapannya. Mana yang kita pilih, T1 atau T2 dan seterusnya. Ini tergantung pada suhu penyalaan atau ignition temperatur dari gas atau uap yang tadi, yang ada di sekitar peralatan listrik. Jadi misalnya propan itu
sekitar 420 derajat Celcius misalnya, 420 derajat Celcius, maka suhu penyalaannya berarti kan di atas 300 derajat Celcius. Nah, kita harus memilih kelas suhu perlengkapan T2 ya, karena T2 ini suhu permukaan maksimum perlengkapannya adalah 300 derajat Celcius. Jadi intinya suhu permukaan perlengkapan tadi tidak boleh mencapai suhu penyalaan gas. Karena kalau perlengkapannya panas, mencapai 430 derajat tadi, maka perlengkapan ini akan menjadi sumber panas yang menyebabkan gas tadi atau uap tadi menyala. Ya, jadi suhu permukaannya harus lebih rendah daripada suhu penyalaan gas atau uapnya. Yang ketiga adalah zona atau klasifikasi ruang. Jadi walaupun gasnya sama-sama propan tadi misalnya, tapi apabila diletakkan di tempat yang berbeda, maka spesifikasi peralatan bisa berbeda. Ya, jadi namanya zona. Kalau kita lihat di PUIL 2011 ada 3 jenis. Yang pertama zona 0. Ini kalau gas tadi itu ada secara terus-menerus atau perlengkapan tadi kita pasang di tempat di mana gas yang mudah menyala atau mudah meledak itu ada terus. Gitu. Misalnya di dalam tangki misalnya. Yang kedua itu zona 1. Zona 1 ini kalau peralatan listriknya kita pasang di tempat yang mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Ya, nanti kita lihat lebih jauh. Kemudian zona 2 ini tempat di mana yang mungkin tidak terdapat. Jadi seharusnya tidak terdapat gas ledak. Kalaupun terjadi hanya berlangsung dalam waktu singkat. Ini gambaran mudahnya, kira-kira kalau zona 0 tadi selalu ada gasnya, zona 1 kadang-kadang ada, dan zona 2 seharusnya tidak ada, mudahnya seperti itu. Di sebelah kanan ini ada dust, debu, ini juga ada memang, dibaginya dalam zona 20, 21, dan 22. Kalau kita lihat ke BKI, ini juga sama, ada zona 0, zona 1, dan zona 2. Jadi secara definisi juga sama. Hanya kalau kita lihat di BKI ada penjelasan lebih detail sedikit, misalnya ini hazardous area zona 0, ini sama ya, inside tank and piping. Kalau di zona 1 di BKI kita lihat misalnya ada pen room, acetylene oxygen bottle room, battery room, dan seterusnya. Kalau zona 2 di BKI ini juga sama dijelaskan lebih rinci, misalnya area yang berhubungan dengan zona 1, tapi tidak ada mekanisme kedap gas yang membatasi antara kedua zona tersebut. Atau juga area open deck berjarak 1 meter dari opening dari ventilasi tangki dan seterusnya. Nah, zona tadi, tempat peralatan diletakkan tadi itu akan menentukan tipe proteksi perlengkapan yang digunakan. Sebelum masuk ke hubungan antara zona dan tipe proteksi, kita lihat sedikit apa yang dimaksud dengan tipe proteksi sini. Jadi bagaimana sebuah enclosed luminaire atau casing gitu ya, ini mampu mencegah terjadinya ledakan. Nah, kita lihat contoh yang pertama tipe XD misalnya. Ya, jadi apa yang dilakukan, bagaimana peralatan bisa mencegah ini dengan adanya casing tadi, enclosed tadi. Jadi kalau ada spark atau ada percikan gitu ya, atau ada konslet dan lain-lain itu hanya boleh terjadi di dalam casing tadi, tidak boleh keluar dan bisa menyalakan gas yang ada di sekitarnya. Atau tipe IA, tipe XIA ini ya, ini caranya dengan membatasi energi dari spark tadi. Jadi dia membatasi energi yang mungkin terjadi dalam percikan tadi, yang tidak akan menimbulkan panas dan menyebabkan ledakan atau sampai keluar di area gas yang mudah menyala. Atau tipe lain misalnya XO, ya XO ini oil immersion. Jadi ini jelas ya bahwa perlengkapan ini di dalamnya diisi dengan minyak, ya seperti minyak trafo contohnya ya. Jadi ini adalah pendingin dan isolasi yang baik. Sehingga kalau ada switching atau ada short tadi, maka panasnya tidak sampai keluar. Oke, jadi tipe proteksi akan dipengaruhi oleh zona tadi. Kalau misalnya peralatan listrik diletakkan, misalnya sensor level gitu ya, diletakkan di dalam tangki, maka ini masuk dalam zona 0 kan ya, zona 0.
Nah, kalau zona 0 maka hanya boleh menggunakan perlengkapan listrik yang kategori IA. Ya. Kalau dia diletakkan di zona 1, ya, maka yang boleh adalah yang ini. Nah, jadi XD, XP, XQ, XO, dan seterusnya. Pilih yang mana, Bu? Ya, tergantung tergantung peralatannya memang. Jadi kayak misalnya tadi lampu, kan lampu tidak mungkin XO ya, nggak mungkin dicemplung dalam minyak begitu. Ya, mungkin ada XD ya. Jadi dipilih sesuai, yang penting bisa masuk ya ke kategori zona tersebut. Jangan lupa untuk zona 1 itu diizinkan menggunakan perlengkapan listrik yang zona 0. Karena zona 0 ini kan lebih berbahaya ya, lebih berbahaya, jadi peralatannya lebih aman. Jadi peralatan yang lebih aman boleh turun level ke tempat yang level amannya lebih lebih rendah. Jadi peralatan zona 0 boleh digunakan untuk zona 1. Ya, demikian pula dengan zona 2, maka ada kategorinya sendiri, misalnya XN gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk peralatan di kategori zona 0 dan zona 1 boleh digunakan untuk zona 2. Kalau kita buka BKI akan sama, zona 0 XIA, zona 2 dan 3 juga serupa sama ya. Tapi kalau kita baca BKI lebih detail lagi, nanti akan cukup banyak penjelasan terkait hazardous area ini. Ini misalnya ini salah satunya ada di section 17. Jadi ada additional rules, ada rules tambahan untuk kapal yang membawa bahan yang berbahaya. Ya, ini ada tabel misalnya 17.1 ini sudah kelihatan kalau dia bawa benda tertentu gitu ya, misalnya aluminium silicon powder ini ya, maka ada explosion groupnya di sini ada, kemudian temperatur kelasnya ambil nomor berapa ini juga sudah ada. Oke, kira-kira itu kalau kita resume singkat, ini ada XIA ya, jadi kita ingat tadi ada apa? Ada grup 2C ya, tergantung pada gas yang ada di situ. Kemudian ada temperatur kelasnya T4 ya, tergantung pada titik nyala dari gas tersebut. Kemudian ada XIA ini ya, XIA ini. IA ini tergantung apa? Tergantung diletakkan di mana, zonanya berapa, kemudian kategori berapa jadi tipe proteksinya. Bisa jadi ada perbedaan sedikit misalnya dengan E di sini ya. E di sini kalau memang standar yang digunakan adalah Senelec ini ya. Nah, kalau misalnya menggunakan lain misalnya NEC nanti bisa berbeda lagi. Tapi pada prinsipnya sama. Oke, kalau kita kembali ke gambar awal tadi, bisa diingat tadi ada T4 gitu ya. T4 sudah paham kan ya. Kemudian ada NA, XNA. XNA ini berarti tipe proteksinya. Ya. 2 ini grup 2. Kemudian 3G yang di tengah ini apa Bu? 3G ini G itu gas. Jadi kalau itu digunakan untuk gas. Ya. Kemudian angka 3 ini maksudnya adalah tipe proteksi kategori 3. Tipe proteksi kategori 3. Kategori 3 itu kalau dia ada di zona 2. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan kalau kita pakai standar yang berbeda. Kalau zona 0, kategori berapa Bu? 1. Ya. Kalau zona 1, kategori 2. Kalau zona 2, kategori 3 seperti peralatan ini. Ya. Kalau dust, maka di sini nanti bukan G tapi D. Ya. Bukan G tapi D, dust atau debu. Oke, jadi kira-kira itu penjelasan singkat tentang peralatan listrik di area berbahaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.